Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nurmaulida dengan NIM E1A024126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai analisis putusan PT UN Serang nomor 91-G-2025-PT UN Serang yang berkaitan dengan keputusan kepala sekolah mengenai pengembalian seorang siswa kepada orang tua atau walinya. Dalam hal ini, saya akan membahas terkait latar belakang perkara, duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta analisis putusan terhadap perspektif hukum administrasi negara. Selanjutnya, kita akan membahas terkait latar belakang. Pada dasarnya, dalam sistem hukum administrasi negara, setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan administratif dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, baik berupa hak maupun berupa kewajiban. Dalam bidang pendidikan, kepala sekolah juga termasuk pejabat administrasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah dan membina peserta didik. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala sekolah dapat mengambil berbagai keputusan, termasuk memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Namun, dalam praktiknya, keputusan administratif tersebut tidak selalu diterima oleh semua pihak. Apabila keputusan tersebut dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Salah satu contohnya adalah sengketa yang akan kita bahas sekarang, yaitu putusan PT UN Serang nomor 91-G-2025-PT UN Serang yang berkaitan dengan keputusan kepala sekolah mengenai pengembalian seorang siswa kepada orang tua atau walinya, dikarenakan diduga terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Pertama adalah bagaimana duduk perkara atau kronologi dari sengketa dalam putusan tersebut. Yang kedua, apakah keputusan kepala sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di PT UN. Yang ketiga, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan pejabat administrasi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana analisis terhadap putusan tersebut dari perspektif hukum administrasi negara. Pembahasan pertama yaitu terkait identitas perkara. Perkara ini merupakan perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan nomor perkara 91-G-2025-PT UN Serang. Dalam perkara ini, pihak penggugat adalah seorang siswa yang diwakili oleh orang tuanya atau walinya, sedangkan pihak tergugat adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan sebagai pejabat tata usaha negara di bidang pendidikan. Objek sengketa ini adalah keputusan kepala sekolah mengenai pengembalian seorang siswa kepada orang tua atau walinya yang dianggap merugikan hak siswa tersebut untuk memperoleh hak pendidikan. Selanjutnya, sengketa ini bermula ketika diterbitkannya surat keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan dengan nomor 400.3.8/689/kesiswaan pada tanggal 9 Mei 2025 tentang pengembalian siswa kepada orang tua atau wali. Keputusan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa siswa yang bersangkutan terlibat dalam peristiwa perkelahian antar pelajar dengan siswa dari sekolah lain. Dalam tata tertib sekolah, perkelahian antar pelajar termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal sekolah serta rekomendasi dari tim yang menangani pelanggaran kedisiplinan peserta didik, kepala sekolah kemudian memutuskan untuk mengembalikan siswa tersebut kepada orang tua atau walinya. Namun, keputusan tersebut menimbulkan keberatan dari pihak siswa karena dianggap merugikan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, pihak penggugat kemudian mengajukan gugatan tersebut ke PT UN Serang. Nah, berdasarkan duduk perkara yang sudah dijelaskan sebelumnya, tahap selanjutnya kita dapat melihat bagaimana hakim mempertimbangkan terkait fakta dan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh para pihak terkait untuk memutus perkara ini. Selanjutnya, pertimbangan hukum
hakim. Dalam memeriksa perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menilai dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah eksepsi dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa PT UN tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, serta bahwa objek sengketa tidak menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat. Namun, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut tidak dapat diterima, dikarenakan hakim berpendapat bahwa keputusan kepala sekolah tersebut merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara di bidang pendidikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di PT UN. Selain itu, keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum bagi penggugat karena berdampak pada terhentinya proses pendidikan siswa tersebut, yang dimana menimbulkan kerugian untuk siswa tersebut. Setelah itu, majelis hakim menilai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat. Penggugat berpendapat bahwa keputusan kepala sekolah tersebut merugikan hak siswa untuk melanjutkan pendidikan serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara. Namun, setelah memeriksa fakta yang ada di persidangan, majelis hakim menilai bahwa keputusan tersebut merupakan tindakan administratif yang berada dalam kewenangan kepala sekolah dalam rangka pembinaan dan penegakan tata tertib peserta didik. Selain itu, keputusan tersebut juga diambil berdasarkan hasil pemeriksaan internal sekolah serta rekomendasi dari tim yang menangani pelanggaran kedisiplinan peserta didik. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum administrasi negara maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, berdasarkan seluruh pemeriksaan dan pertimbangan hukum hakim yang telah dilakukan Majelis Hakim PT UN Serang menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat untuk secara keseluruhan. Pengadilan menyatakan bahwa keputusan kepala sekolah mengenai pengembalian siswa kepada orang tua atau wali tetap sah dan berlaku karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara. Selain itu, penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim sebelumnya serta amar putusan yang sudah ditetapkan dalam perkara ini, maka selanjutnya kita akan membahas terkait analisis terhadap putusan tersebut dari perspektif hukum administrasi negara. Nah, jadi sekarang kita akan membahas terkait analisis putusan. Putusan majelis hakim dalam perkara ini pada dasarnya menilai bahwa keputusan kepala sekolah mengenai pengembalian siswa kepada orang tua atau wali merupakan tindakan administratif yang berada dalam kewenangan pejabat sekolah dalam rangka untuk menegakkan tata tertib dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Namun, dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kewenangannya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pejabat administrasi di lingkungan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembinaan dan penegakan kedisiplinan pada peserta didik. Selain itu, suatu keputusan juga harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan AUPB sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang meliputi asas-asas kepastian hukum, asas-asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa keputusan kepala sekolah telah didasarkan pada hasil pemeriksaan internal sekolah serta rekomendasi dari tim yang menangani pelanggaran kedisiplinan peserta didik, sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Namun, apabila
putusan ini ditinjau lebih lanjut, keputusan yang berdampak pada terhentinya proses pendidikan seseorang itu seharusnya juga memperhatikan pada prinsip perlindungan terhadap hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, meskipun keputusan meskipun keputusan kepala sekolah tersebut secara hukum masih berada dalam lingkup kewenangannya, penerapan sanksi administratif di lingkungan pendidikan juga seharusnya tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, serta dari tujuan pembinaan terhadap peserta didik tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar bagi siswa yang bersangkutan. Jadi, berdasarkan pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa sengketa ini bermula dari keputusan kepala sekolah yang mengembalikan seorang siswa kepada orang tua atau walinya karena diduga terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Keputusan tersebut kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dianggap merugikan hak siswa untuk melanjutkan pendidikan. Namun dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa keputusan kepala sekolah tersebut merupakan tindakan administratif yang berada dalam kewenangan pejabat administrasi di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, keputusan tersebut itu juga dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun AUPB. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya dan menyatakan bahwa keputusan kepala sekolah tersebut tetap sah dan tetap berlaku. Yang terakhir, mungkin berdasarkan perkara tersebut serta hasil analisis, terdapat beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mungkin bagi pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Mungkin dalam menjatuhkan sanksi terhadap peserta didik sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan pada aspek kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan serta dampak yang ditimbulkan terhadap masa depan pendidikan siswa tersebut. Yang kedua, dalam penerapan sanksi administratif di lingkungan pendidikan, pihak sekolah juga perlu untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti pada asas kecermatan, asas kepastian hukum, maupun asas proporsionalitas. Yang terakhir, mungkin untuk masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan administratif. Jadi, untuk kita penting untuk memahami bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh, salah satunya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut itu tetap dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah. Demikian pemaparan mengenai analisis putusan PT UN Serang nomor 91-G-2025-PT UN Serang yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum administrasi negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.